Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Gimana kabarnya adik-adik? Oke, kembali lagi ya. Kita bertemu dengan Kak Laila dari channel YouTube Nur Laila Prasetyaningrum. Belajar ekonomi bareng Laila. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di bab 4 ekonomi kelas 12, yaitu penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yuk kita sama-sama menyimak materi hari ini. Seperti biasanya, Kak Laila akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu menganalisis jurnal penutup. Yang kedua, menjelaskan buku besar setelah penutup. Yang ketiga, mendeskripsikan neraca saldo setelah penutup dan menjelaskan jurnal pembalik. Oke, baik, sekarang Kak Laila minta adik-adik semuanya untuk mengamati gambar dari yang sudah Kak Laila sampaikan ya. Nah, di sini ada dua gambar, yaitu ada gambar mobil ya yang sedang diservis atau mobil yang sedang ada di bengkel gitu ya, sama yang satunya lagi adalah orang yang sedang diurut. Nah, dari kedua hal tersebut, bagaimana sih pandangan adik-adik semuanya tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa? Yang mana dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan adik-adik. Nah, di sini ada jasa yang sedang diberikan oleh pemberi jasa bengkel kepada mobil, sehingga nanti mobilnya jadi lebih baik lagi, bisa berjalan lagi. Nah, kemudian yang kedua ini adalah jasa tukang pijat gitu. Nah, orang itu misalnya kesleo, nah dia itu datang ke tukang pijat yang mana memanfaatkan jasa mereka sehingga nantinya dia bisa bergerak lebih enak lagi gitu kakinya. Nah, ini mengenai jurnal penutup, bahwasanya adik-adik tahu nggak sih kalau ternyata di saldo akun laporan laba rugi merupakan saldo sementara, sehingga saldo itu tidak dapat disertakan atau dipindahkan ke pelaporan akuntansi periode berikutnya. Jadi dengan adanya hal tersebut, saldo-saldo di laporan laba rugi sama di perubahan ekuitas ataupun modal itu harus ditutup atau maksudnya dienolkan. Yang mana nanti kita butuh yang namanya jurnal penutup. Jurnal penutup itu apa gitu ya? Jurnal penutup itu dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun laba rugi dan akun priv dalam perubahan ekuitas. Jadi jurnal penutup ini jurnal yang disusun untuk menutup atau mengenalkan akun-akun nominal dalam laporan keuangan. Gitu ya adik-adik. Oke, selanjutnya langkah-langkah bagaimana untuk menyusun jurnal penutup. Tapi sebelum untuk kita masuk ke langkah-langkah, ada beberapa hal yang harus Kak Laila sampaikan terkait dengan fungsi jurnal penutup. Yang pertama, fungsinya adalah untuk menutup saldo akun sementara atau nominal. Tadi udah dijelasin. Yang kedua adalah untuk menunjukkan jumlah modal akhir periode akuntansi. Yang ketiga, ini berkaitan dengan memisahkan transaksi pendapatan dan beban. Yang keempat, untuk memudahkan penyajian neraca awal periode akuntansi berikutnya. Dan kemudian kita juga bisa untuk mempermudah pemeriksaan dan pemisahan transaksi, serta yang terakhir, jurnal penutup ini juga bisa untuk memudahkan adik-adik semuanya dalam menyusun akun real setelah dilakukan penutupan. Lalu selanjutnya ini adalah langkah-langkah penyusunan jurnal penutup. Yang pertama, memindahkan saldo akun-akun beban ke akun ikhtisar laba rugi dengan mendebit saldo akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit saldo akun beban. Nah, di sini itu nanti beban itu dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Nanti kalau misalnya dibuat jurnal biasanya ikhtisar laba rugi itu didebit, terus nanti yang kredit adalah beban gitu. Lalu yang kedua adalah memindahkan saldo akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi dengan mendebit saldo akun pendapatan dan mengkredit saldo akun ikhtisar laba rugi. Nah, kalau biasanya kita bikin nih di jurnal itu nanti penutupnya adalah pendapatannya jadi didebit, kemudian ikhtisar laba ruginya jadi dikredit gitu adik-adik. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah saldo akun ikhtisar laba rugi dipindahkan dengan memperhatikan bentuk perusahaan, dan yang terakhir adalah saldo akun priv dipindahkan ke akun modal. Maksudnya kayak gimana? Nah, nanti ketika perusahaannya itu memperoleh laba diperoleh jika ikhtisar
laba kredit lebih besar pada ikhtisar rugi laba debit. Jadi nanti kalau misalnya dibuat jurnal penutup itu ikhtisar laba ruginya jadi di debit, kemudian modalnya jadi di kredit. Tapi kalau misalnya perusahaan itu rugi, diderita akan ikhtisar rugi labanya itu di debit lebih besar daripada ikhtisar rugi laba kredit, maka jurnal penutupnya itu nanti jadinya modalnya di debit, kemudian ikhtisar laba ataupun ruginya itu jadi di kredit gitu ya. Nah kemudian berbicara tentang akun PRIF tadi, akun PRIF yang memiliki saldo debit akan dikredit dan mendebit akun modal. Kalau dibuat jurnal penutupnya itu nanti jadinya modal di debit, kemudian PRIF-nya itu di kredit gitu ya adik-adik. Mungkin itu sekilas, nanti kita akan berbicara lebih lanjut lagi. Oke, berbicara tentang buku besar setelah penutupan. Jadi kalau misalnya nanti di akhir periode akuntansi, perusahaan juga harus memposting jurnal penutup ke buku besar. Hal ini karena perusahaan itu harus menutup akun-akun nominal pada periode tersebut. Nah, kemudian akun buku besar itu dicatat berdasarkan jurnal transaksi harian. Dan nanti kalau misalnya di akhir tahun akan dibuat perbaruan gitu loh, pembaruan lagi dengan melalui jurnal penyesuaian. Tapi akun-akun buku besar itu belum ditutup saat kertas kerja selesai dibuat gitu ya adik-adik. Jadi kalau misalkan kertas kerjanya selesai, langkah berikutnya itu adalah membuat jurnal penutup yang kemudian nanti akan dipindahin ke buku besar. Nah, setelah saldo jurnal penutup itu dipindahkan ke buku besar, akun-akun yang ada di buku besar itu jadinya ada dua bagian. Yang pertama ada akun terbuka atau open account, sama yang kedua adalah akun tak bersaldo atau close account. Maksudnya akun terbuka itu meliputi apa aja, akun-akun real atau akun raca. Sedangkan kalau misalkan akun tak bersaldo itu meliputi akun-akun nominal. Gitu adik-adik. Selanjutnya adalah neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup itu adalah neraca saldo yang disusun dari akun buku besar setelah jurnal penutup itu dibuat. Atau neraca saldo setelah penutup itu adalah daftar akun dan saldonya pada awal periode berikutnya sebagai dasar untuk pencatatan periode tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk membuat jurnal penutup ini sehingga kita bisa mengetahui apakah saldo-saldo akun terbuka itu neracanya seimbang, atau biasanya kita memastikan jumlah aktiva sama dengan pasiva, utang dan modal. Nah, saldo setelah penutupan itu kemudian akan menjadi dasar untuk membuka akun-akun dalam buku besar di periode akuntansi berikutnya. Neraca saldo setelah penutup itu dibuat dengan mencantumkan saldo-saldo akun terbuka atau open account tadi. Neraca saldo setelah penutupan itu biasanya hanya berisi akun-akun real. Ada aset, liabilitas, sama ekuitas. Karena akun-akun nominal di pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi itu sudah ditutup tadi. Tujuan pembuatan jurnal pembalik gitu ya. Apa sih sebenarnya tujuan pembuatan jurnal pembalik adik-adik semuanya? Nah, jurnal pembalik ini adalah untuk memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode laporan berikutnya. Jadi biasanya kalau akun yang dicatat dalam jurnal pembalik itu ada beban yang masih harus bayar, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka. Nah, selanjutnya transaksi yang dibuatkan jurnal pembaliknya adalah transaksi yang berhubungan dengan jurnal penyesuaian, karena kan biasanya nanti ada jurnal penyesuaian. Penggunaan jurnal pembalik itu tidak mengubah nilai yang dicatat dalam laporan keuangan. Jadi dengan hal tersebut, penyusunan jurnal pembalik itu bukan merupakan suatu keharusan dalam siklus akuntansi. Nah, pos-pos yang perlu dibuatkan jurnal pembaliknya tadi sudah dijelaskan ya sama Kak Laila. Ada akun-akun penyesuaian dicatat, deferral, dan accrual. Seperti apa? Yang pertama, beban yang akan dibayar kemudian. Beban yang akan dibayar kemudian itu maksudnya adalah
kita sudah mendapatkan manfaat dari beban tersebut. Akan tetapi kita belum melakukan pembayaran. Artinya kalau biasanya kita ketahui ya, beban yang nantinya harus kita bayarkan. Jadi beban yang masih harus dikeluarkan atau dibayar sama perusahaan pada periode akhir akuntansi. Sehingga nanti beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. Yang kedua adalah beban dibayar di muka. Itu merupakan beban yang dibayar lebih dulu, sementara manfaatnya akan diterima kemudian. Beban ini tuh biasanya sudah dibayarkan, tapi belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Sehingga biasanya terjadi jika perusahaan itu membayar biaya transaksi dari pengeluaran perusahaan untuk periode tertentu. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima ini pendapatan yang telah dihasilkan sampai akhir periode pelaporan, tetapi belum dicatat sebagai pendapatan karena pembayarannya itu belum diterima. Jadi maksudnya ini pendapatan sudah terjadi, namun karena beberapa alasan itu belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Dan yang terakhir adalah pendapatan diterima di muka. Maksudnya seperti apa? Pendapatan ini telah diterima perusahaan gitu ya, tetapi bila dilihat dari segi waktu belum boleh nih diakui sebagai pendapatan karena jasanya itu belum diberikan. Nah, ini pendapatan yang diterima di muka itu biasanya di awal transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Oke, baik adik-adik, Kak Laila rasa cukup untuk materi pembelajaran ekonomi pada hari ini. Jika adik-adik suka dengan video pembelajaran yang sudah Kak Laila sampaikan, jangan lupa untuk bantu kasih like, komen, dan juga subscribe ya. Serta jika adik-adik merasa bahwasanya teman-teman yang lain atau adik-adik yang lain membutuhkan video pembelajaran ekonomi ini, jangan lupa juga untuk share ke yang lainnya, sehingga nantinya video pembelajaran ini lebih bermanfaat untuk semua orang. Saya Nurlela Prasetyaningrum dari channel YouTube Nurlela Prasetyaningrum, belajar ekonomi bareng Laila. Pamit undur diri dan nantikan video pembelajaran ekonomi bab selanjutnya hanya di channel YouTube Nurlela Prasetyaningrum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.